Plak. Tamparan keras mendarat di pipi kakek penjual es itu, hingga bibirnya pecah dan berdarah. Inspektur Rudi tertawa penuh kemenangan, memaksa orang tua yang dianggapnya sampah itu untuk bersujud dan menjilat sepatu pantofelnya yang kotor terkena kuah santan. Namun, detik ketika tangan tua itu menekan tombol rahasia di bawah gerobaknya, langit tiba-tiba menggelap oleh raungan helikopter tempur dan todongan laser merah pasukan elit yang siap mengeksekusi siapapun yang menyentuh sang legenda. Siapa sangka, kakek lusuh bersandal jepit ini adalah Jenderal Darmo, pemegang otoritas tertinggi yang kini menyaksikan sendiri betapa busuknya mentalitas anak buah yang seharusnya mengayomi rakyat. Ikuti kisah dramatis tentang karma instan yang akan membuat Anda sadar bahwa di atas langit masih ada langit. Siang itu, matahari seolah hanya berjarak beberapa jengkal dari ubun-ubun. Di sebuah sudut persimpangan kota yang gersang dan penuh polusi, debu-debu beterbangan setiap kali truk kontainer melintas, menciptakan lapisan abu-abu di atas daun-daun pohon peneduh yang meranggas. Di sanalah Darmo berdiri. Tubuhnya yang sedikit membungkuk menyandar pada sebuah gerobak kayu bercat biru kusam yang catnya sudah mulai mengelupas, menampakkan kayu yang lapuk dimakan usia. Siapapun yang melintas hanya akan melihat seorang kakek tua yang malang, seorang penjual es oyen yang sedang bertarung melawan sisa hari demi beberapa keping uang receh. Secara psikologis, Darmo sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar berjualan es. Ia adalah seorang veteran yang sudah kenyang dengan bau mesiu dan dinginnya baja di berbagai medan tempur internasional. Kekuatannya kini tidak lagi terletak pada otot-ototnya yang mulai kendur, melainkan pada kesabaran strategis yang mematikan dan kemampuan observasi yang sangat tajam. Penyamaran ini adalah bagian dari misi pribadinya, sebuah rahasia berlapis yang bahkan tidak diketahui oleh ajudan terdekatnya. Ia sedang mengumpulkan bukti-bukti nyata tentang bagaimana aparat di wilayah ini melakukan pungutan liar dan penindasan terhadap rakyat kecil, hal yang seringkali tertutup oleh laporan-laporan manis di meja kantornya. Tangan Darmo yang kasar dan penuh bercak tanda penuaan sengaja ia buat gemetar saat memegang sendok es. Ia mengatur napasnya agar terdengar pendek dan payah, persis seperti orang tua yang menderita asma menahun. Di balik kelopak matanya yang mulai turun, ia mencatat setiap detail. Warna plat nomor kendaraan, wajah para preman pasar, hingga gerak-gerik polisi lalu lintas di kejauhan. Baginya, jalanan ini adalah peta intelijen yang sangat jujur. Namun, ketenangan observasinya terusik ketika sebuah suara deru mesin motor sport berkapasitas 1000 cc membelah kebisingan jalanan dengan nada yang sangat arogan. Motor berwarna merah menyala itu berhenti mendadak tepat di depan gerobaknya, menciptakan kepulan debu yang menyapu wajah Darmo. Rudi turun dengan gerakan yang sangat teatrikal, seolah-olah aspal jalanan ini adalah panggung pribadinya. Ia adalah representasi sempurna dari produk sistem yang gagal. Seorang perwira muda yang merasa seragam coklat yang melekat di tubuhnya adalah tiket menuju kekuasaan mutlak. Rudi memandang dunia melalui kacamata hitam mahalnya, melihat rakyat kecil bukan sebagai subjek pengabdian, melainkan sebagai ornamen pelengkap status sosialnya. Pak Tua. 2 mangkuk es oyen, jangan pakai lama, gertak Rudi sambil melepaskan sarung tangan kulitnya dengan kasar. Darmo hanya mengangguk pelan, kepalanya tertunduk sangat dalam hingga hampir menyentuh etalase kaca gerobaknya yang buram. Baik, Den, mohon ditunggu sebentar, jawab Darmo dengan suara yang sengaja diparaukan. Dalam hati, ia sudah memberikan tanda merah besar pada profil psikologis perwira di depannya ini. Satu lagi parasit yang merasa lebih besar dari negara. Ketegangan makin memuncak ketika Rudi menendang kursi plastik merah yang berada di dekat gerobak, memaksanya bergeser dengan suara decitan yang memilukan. Ia melakukan itu hanya untuk memastikan Rani, kekasihnya yang bergaya sosialita, mendapatkan tempat duduk yang layak menurut versinya. Rani sendiri tampak tidak peduli pada lingkungan sekitar. Matanya terpaku pada layar telepon pintar, jemarinya lincah menggeser layar, seolah-olah ia berada di dimensi lain yang jauh lebih mewah daripada trotoar berdebu ini. Baginya, keberadaan kakek penjual es itu hanyalah latar belakang dari foto-foto estetik yang akan ia unggah nanti. Proses meracik es itu terasa sangat lambat bagi Rudi yang sudah terbiasa dilayani dengan kecepatan kilat. Darmo sengaja mengulur waktu, ia ingin melihat sejauh mana sumbu kesabaran perwira muda ini.
Setiap gerakan tangannya yang mengerok alpukat dan menuangkan susu kental manis dilakukan dengan kehati-hatian yang tampak kikuk. Namun, kesialan yang sebenarnya dimulai saat mangkuk-mangkuk itu siap disajikan. Si Kurani yang sedang sibuk mencari sudut foto terbaik tiba-tiba menyenggol lengan Darmo yang sedang membungkuk menyodorkan nampan. Prak! Satu mangkuk es oyen tergelincir dari nampan kayu yang licin. Isinya yang berupa campuran santan, sirup merah, dan potongan buah-buahan tumpah ruah, langsung mengguyur sepatu pantofel hitam milik Rudy yang mengkilap sempurna karena semiran premium. Cairan lengket itu meresap ke dalam pori-pori kulit sepatu mahalnya, meninggalkan noda merah yang kontras. Hening seketika mencekam persimpangan jalan itu. Beberapa pejalan kaki berhenti melangkah, menahan napas menyaksikan pemandangan tersebut. Darmo melihat wajah Rudy bertransformasi dari keangkuhan menjadi kemarahan yang murni dan gelap. Di mata Rudy, kejadian ini bukanlah sekadar kecelakaan kerja, ini adalah penghinaan terhadap otoritasnya. Ia merasa harga dirinya yang setinggi langit baru saja dinodai oleh kuah santan seorang pedagang kaki lima. Dasar tua bangka tidak berguna. Kau tahu berapa harga sepatu ini? Teriak Rudy menggelegar. Suaranya begitu keras hingga burung-burung yang hinggap di kabel listrik berterbangan ketakutan. Darmo segera meletakkan nampan dan berusaha mengelap sepatu itu dengan kain lap yang ia bawa, namun Rudy justru menendang tangan Darmo hingga kain itu terlempar ke tengah jalan. Rudy menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar permohonan maaf, ia ingin penghancuran martabat. Bersihkan dengan lidahmu sekarang juga. Pakai bajumu jika perlu, perintah Rudy dengan nada yang sangat dingin dan kejam. Darmo mendongak sedikit, ia menatap langsung ke mata Rudy. Maaf, Den, saya ini manusia, bukan binatang. Saya bersedia mengganti biaya cucinya, ucap Darmo dengan nada yang tiba-tiba berubah menjadi lebih berat dan berwibawa, meski ia masih tetap berjongkok. Penolakan itu adalah pemicu ledakan. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kanan Darmo. Kekuatan pukulan itu membuat tubuh ringkihnya terhuyung ke samping dan menabrak tiang gerobak hingga bergetar hebat. Darah segar mulai merembes dari sudut bibirnya yang pecah, menetes perlahan menodai kemeja putihnya yang sudah kusam. Rani, yang seharusnya memiliki nurani sebagai wanita, justru tertawa kecil di balik ponselnya. Ia menganggap adegan penyiksaan orang tua ini sebagai hiburan yang sangat pantas bagi orang miskin yang tidak tahu diri. Rudy belum puas. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan korek api gas bermer. Dengan senyum menyeringai, ia menyulut api ke arah terpal plastik biru yang menutupi gerobak es tersebut. Bau plastik terbakar yang menyengat mulai menyeruak ke udara, menciptakan kepulan asap hitam kecil yang menari-nari di tiup angin siang. Darmo segera bersujud di aspal yang panas, menempelkan keningnya pada permukaan jalan yang kasar. Ia melakukan akting ketakutan yang luar biasa, memohon-mohon agar satu-satunya mata pencahariannya tidak dimusnahkan. Namun, di balik gerakan sujudnya yang tampak menyerah, jemari tangan kanan Darmo bergerak dengan kecepatan militer. Ia meraba celah tersembunyi di bawah rangka besi gerobaknya yang berkarat. Di sana, ia menekan sebuah tombol karet kecil pada alat pemancar sinyal satelit standar pasukan khusus. Sinyal darurat itu terenkripsi dengan protokol Alpha One Undertag, sebuah kode yang hanya digunakan jika seorang petinggi tertinggi negara berada dalam situasi hidup dan mati atau ancaman sabotase nasional. Hanya dalam hitungan detik, 50 km dari lokasi tersebut, di dalam ruang pusat komando taktis yang dingin dan steril, layar-layar besar yang tadinya menampilkan peta rutin tiba-tiba berubah menjadi merah menyala. Target Alpha terdeteksi di koordinat pukul 7.42. Status darurat tinggi, teriak seorang operator komunikasi. Seorang jenderal bintang 4 yang sedang melakukan observasi mandiri kini memancarkan sinyal bantuan. Dalam sekejap, seluruh unit reaksi cepat diaktifkan. Di jalanan, Rudy tidak menyadari bahwa maut sedang terbang menuju arahnya. Ia terus memaki Darmo, menyuruhnya berlutut lebih rendah lagi hingga mencium aspal. Rudy merasa dirinya adalah Tuhan kecil yang memegang kendali atas nasib kakek penjual es ini. Ia tidak menyadari bahwa tekanan udara di sekitarnya mulai berubah. Angin yang tadinya tenang tiba-tiba bertiup kencang, menerbangkan debu dan sampah plastik membentuk pusaran kecil yang menusuk mata. Kenapa kau diam saja, Pak Tua? Cepat jilat sepatuku sebelum seluruh gerobakmu ini jadi abu,
bentak Rudi sambil mengangkat kakinya, bersiap untuk menginjak pundak Darmo. Darmo tetap menunduk, namun bibirnya membisikkan doa syukur. Ia merasakan getaran ritmis di dadanya, getaran yang sangat ia kenal. Getaran baling-baling helikopter Black Hawk yang membelah udara dengan kecepatan supersonik. Bayangan hitam besar mulai menutupi cahaya matahari yang terik, seolah-olah ada raksasa yang sedang turun dari langit untuk menghukum keangkuhan manusia. Suara raungan mesin turbin helikopter itu kini memekakan telinga, menciptakan badai angin buatan yang menjungkirbalikkan kursi-kursi plastik dan membuat etalase kaca gerobak Darmo bergetar hebat. Rani menjerit histeris, menutupi wajahnya dengan tas mahalnya saat debu-debu menyapu riasan tebalnya. Dari perut helikopter yang masih menggantung rendah, 8 tali raksasa menjuntai jatuh ke aspal. Dalam gerakan yang sangat presisi dan sinkron, 8 prajurit komando berpakaian serba hitam, lengkap dengan helm taktis dan kacamata penglihatan malam, meluncur turun dengan kecepatan luar biasa. Begitu menyentuh tanah, mereka langsung menyebar membentuk perimeter perlindungan. Moncong senapan serbu mereka terkunci sempurna pada satu titik, tubuh Inspektur Rudi. Rudi membeku di tempat, kakinya yang tadi ingin menginjak pundak Darmo kini gemetar tak terkendali. Ia melihat titik-titik laser merah menari-nari di atas dada dan keningnya. Komandan tim pasukan elit itu melangkah maju. Ia tidak melihat Rudi sedikit pun. Dengan gerakan yang sangat kaku dan penuh hormat, ia berdiri tepat di depan kakek penjual es tersebut, lalu menghentakkan tumit sepatunya dengan suara keras dan memberikan hormat militer paling sempurna yang pernah ada. Siap, lapor. Unit Alpha tiba di lokasi. Menunggu instruksi selanjutnya, Jenderal, teriak sang komandan dengan suara yang menggelegar melawan deru helikopter. Dunia seolah berhenti berputar bagi Rudi. Kata, Jenderal, menggema di kepalanya layaknya lonceng kematian. Darmo perlahan berdiri tegak. Seluruh akting payahnya hilang seketika. Punggungnya yang tadinya bungkuk kini tegak lurus seperti tiang bendera. Wajahnya yang keriput tidak lagi memancarkan kelemahan, melainkan aura kekuasaan yang absolut dan dingin yang mampu menciutkan nyali siapapun. Terlambat 1 menit dari protokol, Komandan, ucap Darmo datar, namun suaranya memiliki nada otoritas yang mematikan. Rudi jatuh terduduk di atas aspal yang kotor, lututnya kehilangan kekuatan sepenuhnya. Ia menatap ke meja putih Darmo yang berlumuran darah yang ia tumpahkan sendiri. Rani menjatuhkan telepon pintarnya hingga retak berkeping-keping, ia menyadari bahwa video yang ia rekam tadi bukan lagi sekadar konten media sosial, melainkan bukti kejahatan yang akan mengirim kekasihnya ke penjara militer terdalam. Darmo melangkah mendekati Rudi, setiap derap sandal jepitnya terdengar lebih menakutkan bagi Rudi daripada suara rentetan senjata. Darmo mengambil pistol dinas dari pinggang Rudi dengan gerakan sangat cepat, lalu dengan satu tangan, ia membongkar magasinnya dan membuang pelurunya ke aspal, menyatakan bahwa senjata negara tidak layak dipegang oleh seorang penindas rakyat. Keadaan di persimpangan itu kini benar-benar terkendali. Sirine mobil-mobil patroli dari tingkat Polda dan Kodam terdengar bersahut-sahutan mendekat. Tak lama kemudian, iring-iringan mobil hitam berpelat bintang tiba. Panglima Kodam dan Kapolda setempat turun dengan langkah tergesa-gesa, wajah mereka pucat pasi menahan malu dan ketakutan saat melihat Jenderal Darmo, sang legenda intelijen militer, berdiri di samping sebuah gerobak es oyen yang setengah terbakar. Rudi sudah benar-benar kehilangan kewarasannya. Di hadapan para petinggi militer dan polisi, ia melakukan hal yang paling memalukan bagi seorang perwira, ia merangkak menuju kaki Darmo dan bersujud sambil menangis terseduh-seduh. Namun, semua orang di sana melihat noda gelap yang semakin melebar di celana coklat Rudi. Bau pesing menyengat menyeruak, inspektur yang tadi sangat sombong itu kini kencing di celana karena ketakutan yang melampaui akal sehat. Egonya telah hancur bersama dengan hancurnya karir yang ia banggakan. Kau kencingi seragammu sendiri, Rudi, persis seperti kau mengencingi sumpah pengabdianmu pada rakyat, ucap Darmo dengan nada yang sangat rendah namun menusuk hingga ke tulang. Darmo tidak butuh permintaan maaf. Ia memerintahkan agar pangkat di bahu Rudi dicopot saat itu juga di depan warga yang menonton. Suara kain seragam yang robek terdengar sangat nyaring di keheningan sore itu, sebuah simbol berakhirnya hidup Rudi sebagai manusia terhormat. Rani pun tidak luput dari hukuman,
ia dibawa oleh polisi militer sebagai saksi dan provokator yang turut serta dalam penindasan. Keadilan yang ditegakkan Darmo hari itu memang terasa kontroversial dan sangat keras. Ia sengaja mempermalukan Rudi di tempat umum agar menjadi pelajaran bagi seluruh aparat di negeri ini bahwa seragam bukanlah jubah kekebalan hukum untuk menindas rakyat kecil. Darmo menolak semua tawaran pengawalan mewah untuk pulang. Ia mengambil kain lap kotor yang tadi dibuang Rudi, menepuk-nepuk debunya, lalu menggantungkannya kembali di tiang gerobak. Di akhir cerita, dengan bibir yang masih terasa perih akibat tamparan Rudi, Jenderal Darmo kembali memegang pegangan kayu gerobaknya. Ia mulai mendorong gerobak birunya perlahan, roda kayu itu berdecit membelah keheningan sore. Ia berjalan menjauh menuju keremangan malam, kembali menjadi anonim di tengah hiruk-pikuk kota. Ia membuktikan bahwa emas tetaplah emas meski ia tersembunyi di dalam lumpur yang paling kotor sekalipun. Pelajaran abadi tertinggal di aspal itu, jabatan hanyalah titipan, dan siapapun yang menggunakannya untuk menindas, akan dijatuhkan oleh takdir dengan cara yang paling hina. Di penghujung narasi ini, kita melihat bagaimana Inspektur Rudi harus menanggung malu yang tak terhingga, bersimpuh di aspal dengan seragam yang koyak dan kehormatan yang luluh lantak di hadapan Jenderal Darmo. Sementara itu, sang jenderal kembali mendorong gerobaknya perlahan, menghilang dalam keremangan malam sebagai seorang anonim yang telah menegakkan keadilan sejati. Hikmah utama yang bisa kita petik adalah bahwa jabatan, pangkat, dan kekuasaan hanyalah titipan yang seharusnya digunakan untuk melindungi, bukan untuk menindas mereka yang lemah. Cerita ini merupakan karya fiksi yang dirancang serealistis mungkin agar kita dapat mengambil pelajaran moral tentang adab dan kerendahan hati. Terima kasih tulus kami ucapkan karena Anda telah menonton hingga detik terakhir. Bagaimana menurut Anda tentang keberanian Jenderal Darmo ini? Silakan tulis pendapat Anda atau hikmah yang Anda dapatkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe jika Anda menyukai konten seperti ini agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya.